Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ja'at rusulu rabbana bil haqq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas masalah tentang etika terhadap diri sendiri, di mana tulisan ini pernah disampaikan oleh Kiai almarhum Kiai Haji Aceng Zakaria. Apa itu etika terhadap diri sendiri? Yaitu maksudnya sebagai panduan bagi kita dalam memanage atau mengatur diri kita sendiri agar menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang berproduktif, berguna bagi keluarga dan yang lainnya. Jadi segala aktivitas kita sehari-hari menjadi amal ibadah, serta kita dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Sikap ini tentu saja sangat penting demi kemajuan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang kita dambakan. Dalam etika diri sendiri, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus muraqobah, ada pengawasan. Muraqobah pengawasan ialah kesadaran dan keyakinan diri bahwa segala gerak-gerik dan aktivitas kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, apakah itu amal baik atau amal jahat. Bahkan Allah bukan saja mengetahui yang bersifat lahiriah semata, termasuk apa yang masih terpendam dalam diri kita, di dalam hati kita. Ada hadis mengatakan bahwa dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjawab ketika malaikat Jibril bertanya kepadanya tentang ihsan, yaitu hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seandainya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat dia. HR Muslim. Kedua yaitu muhasabah. Muhasabah atau menghisap diri atau proses introspeksi diri kita sendiri. Muhasabah secara harfiah berarti menghitung. Secara umum mengandung arti introspeksi diri, mengkaji diri, membaca kelemahan dan kemampuan yang ada pada diri kita. Hal ini bisa diperhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wantandur maqdamat ligot innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, ada hadis berikut menurut Umar radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian
nanti dihisab di akhir. Dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang nanti di hari akhir. Dan persiaplah untuk menghadapi pertemuan yang besar atau alam mahsyar. Ini menurut Ihya Umulu Ad-Din 4369. Untuk menghisab itu kita bisa mengkaji diri, diantaranya yaitu sudah berapa tahunkah umur kita? Yakinkah Anda akan berumur panjang? Umur apa yang telah Anda jalani? Sudahkah diisi dengan amal soleh? Selanjutnya, pertanyaannya, cukupkah amal Anda untuk menebus ridho Allah? Yakinkah Anda bahwa amal Anda akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah Anda salat dengan khusyuk, infak dan sodakoh tanpa riya, menolong orang tanpa pamrih, bekerja dengan nawaitu ibadah kepada Allah? Nah, selanjutnya, pernahkah Anda berbuat dosa? Pernahkah Anda berbuat zalim kepada yang lain? Lanjut, sudahkah Anda meminta maaf kepada mereka? Yakinkah Anda bahwa mereka akan memaafkan Anda? Selanjutnya, sudahkah Anda menangisi dosa? Apakah Anda akan meninggalkan amal ibadah, akan meningkatkan amal ibadah Anda? Dan terakhir, bagaimana kalau Allah mencabut usia Anda di saat muda atau di saat Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda? Apa yang akan Anda andalkan untuk menghadap Rob Anda? Yang ketiga yaitu mujahadah. Mujahadah itu perjuangan. Jadi mujahadah artinya usaha kerja keras untuk mencapai tujuan yang mulia yang tidak mungkin dapat dicapai dengan proses usaha yang santai. Tetapi perlu kerja keras, tekun, tabah, dan religi. Tiada perjuangan tanpa hambatan, tiada cita-cita tanpa kendala. Yang pertama ada jihad nafsi. Jihad nafsi ialah jihad memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ternyata keinginan hawa nafsu kita banyak yang bertentangan dengan kehendak agama. Tidak sedikit orang terjerumus ke jurang kehancuran dan kehinaan hanya karena menurut hawa nafsu. Nafsu bisa menjadi bekal, modal untuk maju dan bersaing di segala bidang. Karenanya diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan nafsu dengan cara yang benar dan tepat. Nah, mujahadah yang kedua adalah al-jihad syaiton, memerangi ajakan dan bujukan rayuan setan. Allah telah menyertakan pada diri sendiri manusia sebagai korin atau pendamping yang selalu membuntuti dan mengikuti langkah gerak manusia. Kalau mengukur kekuatan setan, baik dari segi usia dan pengalaman, sangat jauh berbeda dengan manusia. Karena setan itu diciptakan sebelum manusia atau sebelum manusia itu Nabi Adam. Contoh bagaimana setan itu kuatnya menggoda Nabi Adam sampai Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia. Ya. Jadi kita di sini semoga dengan mengintrospeksi diri kita akan lebih baik hari ini daripada hari esok. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia itu beruntung. Dan barang siapa hari ini seperti hari kemarin, maka tertipu.
Dan barang siapa tanpa hari ini jelek dari hari kemarin, maka ia itu dilaknat. Menurut Rawalul Hakim. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit tentang koreksi diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan saum ini kita lebih baik daripada saum yang kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.